penting, tolong dengarkan sampai habis. Apakah ayah bunda sering mengancam seperti ini? Jika kamu tidak berhenti, kamu akan dihukum. Sadarkah ayah bunda, di negara paling bahagia di dunia, Finlandia, anak-anak mereka tenang, cerdas, dan disiplin tanpa pernah diancam, dihukum, atau diberi hadiah? Hukuman hanya mengajari anak berbohong. Apa sih rahasia mereka? Mereka fokus pada arsitektur otak, bukan kepatuhan paksa. Hari ini kita bongkar 5 kunci emas parenting ala Finlandia yang akan menghapus tantrum dan mengubah anak Anda menjadi manusia mandiri dan tangguh seumur hidup. Ini adalah parenting hack terbaik tahun ini. Tonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bijak Anak. Di channel ini kita akan mengungkap rahasia parenting dari negara-negara maju. Salah satunya adalah Finlandia. Kiblat pendidikan dunia telah membuktikan bahwa membesarkan anak hebat itu mudah, asal metodenya benar. Hari ini kita ambil pelajaran terbaik dari mereka. Jika Anda siap membuang hukuman dan menggantinya dengan solusi ilmiah, like video ini sekarang dan subscribe channel ini, tempat kita berbagi ilmu mendidik anak tanpa drama. Dan juga jangan lupa tinggalkan di kolom komentar dari mana ayah bunda berasal ya, agar kita bisa saling support untuk terus belajar menjadi orang tua hebat yang akan melahirkan anak-anak generasi emas penerus kita di masa depan, tanpa marah, tanpa teriak. Ayah bunda, kita hidup di era yang terobsesi pada kecepatan. Kita bangga jika anak kita bisa membaca di usia 4 tahun dan menghitung di usia 5 tahun. Tapi coba lihat hasilnya. Apakah anak-anak kita lebih bahagia? Lebih tenang? Finlandia, negara yang konsisten menjadi kiblat pendidikan, menjawab dengan tegas, tidak. Rahasia Finlandia terletak pada pemahaman mereka tentang arsitektur otak anak sebelum usia 7 tahun. Mereka tahu bahwa fondasi kesuksesan bukan dibangun di atas meja belajar, melainkan di atas tanah, lumpur, dan salju. Prinsip nomor 1, terapi harian alam bermain di luar ruangan. Ini adalah kunci pertama untuk memiliki anak yang tenang. Berikan mereka pelepasan energi yang masif. Fakta Finlandia, anak-anak wajib bermain di luar, di alam, setiap hari tanpa peduli cuaca. Hujan, pakai jas hujan. Salju, pakai bot. Fakta sains, energi yang tertahan di dalam rumah akan berubah menjadi stres, kecemasan, atau tantrum. Melalui gerakan besar, berlari, memanjat, berteriak di luar ruangan, anak secara alami meregulasi sistem saraf mereka. Mereka mengeluarkan kekacauan fisik dan emosional, sehingga saat di rumah mereka menjadi lebih fokus dan tenang. Kunci praktis, ayah bunda, anggap waktu bermain di luar sebagai dosis harian obat penenang alami untuk anak. Jangan fokus pada apa yang mereka pelajari, fokuslah pada stres apa yang mereka lepaskan. Prinsip nomor 2, akademik 0 hingga usia 7 tahun. Ini adalah prinsip paling kontroversial namun paling efektif dari Finlandia. Biarkan anak menjadi anak-anak. Fakta Finlandia, sekolah formal, tekanan membaca dan PR tidak dimulai sampai usia 7 tahun. Waktu sebelum itu dihabiskan untuk bermain bebas, eksplorasi dan pengembangan sosial. Fakta sains, memaksa akademik dini sebelum lobus frontal matang adalah pemborosan energi dan justru meningkatkan risiko kecemasan di sekolah. Anak yang bermain cukup dan punya rasa ingin tahu yang tinggi akan mengejar ketertinggalan akademik dengan sangat cepat dan mudah setelah usia 7 tahun. Kunci praktis. Jangan panik karena anak tetangga sudah bisa membaca. Ayah bunda, fokuslah membangun cinta belajar melalui permainan dan keterampilan sosial melalui interaksi. Anak yang memiliki fondasi emosional dan sosial yang kuat akan menjadi pembelajar yang jauh lebih bahagia, cerdas, dan tangguh saat waktunya tiba. Ayah bunda, setelah kita membebaskan jiwa anak di luar ruangan, sekarang kita harus memastikan apa yang kita katakan di dalam ruangan membangun nilai diri sejati mereka. Finlandia mengajarkan kita bahwa anak yang sukses adalah anak yang percaya pada dirinya sendiri, bukan pada pendapat orang lain. Prinsip ketiga, kurangi pujian, hentikan hadiah, perbanyak dorongan. Kita terbiasa dengan sistem reward atau hadiah dan pujian berlebihan. Anak pintar, ini hadiah karena kamu dapat nilai bagus. Fakta Finlandia,
Mereka sangat mengurangi pujian dan tidak menggunakan sistem hadiah atau hukuman. Mengapa? Pujian yang fokus pada hasil atau outcome membuat anak menjadi tergantung pada validasi eksternal. Anak hanya akan melakukan yang terbaik jika ada hadiah atau pujian menanti. Jika tidak ada yang melihat, motivasi mereka lenyap. Kunci praktis: ganti pujian dengan dorongan. Alih-alih, "Kamu pintar sekali." Katakan, "Ayah Bunda lihat kamu bekerja keras sekali untuk menyelesaikan balok itu. Usahamu membuatmu berhasil." Alih-alih, "Ini hadiah karena kamu merapikan kamarmu." Katakan, "Terima kasih sudah bertanggung jawab merapikan kamarmu. Sikap bertanggung jawab ini akan sangat membantumu di masa depan." Ayah Bunda, fokuslah memuji proses, usaha, ketekunan, dan strategi anak. Ini membangun motivasi intrinsik. Mereka melakukan sesuatu karena mereka ingin, bukan karena mengharapkan imbalan. Ini adalah fondasi growth mindset yang kuat. Prinsip keempat, perlakukan anak sebagai manusia yang setara. Bagaimana ayah bunda memperlakukan rekan kerja? Dengan hormat, kan? Finlandia menerapkan standar penghormatan yang sama kepada anak. Fakta Finlandia, anak diperlakukan sebagai manusia yang setara, pendapat mereka didengarkan, dan keputusan yang menyangkut hidup mereka dibahas. Mengapa? Anak yang merasa dihormati akan cenderung bekerja sama dan merasa memiliki atau sense of belonging dalam keluarga. Ketika aturan dijelaskan dengan logika dan hormat, anak lebih jarang memberontak. Kunci praktis: jelaskan batasan, jangan hanya memberi perintah. Alih-alih, "Tidak boleh, karena mama bilang begitu." Katakan, "Nak, Bunda mengerti kamu mau main lagi, tapi kita harus tidur jam 8. Tubuhmu butuh istirahat agar besok kamu bisa bermain dengan energi penuh. Bagaimana cara kita menyelesaikannya dalam 5 menit? Dengan menghormati kecerdasan anak, ayah bunda mengubah hubungan kontrol menjadi kemitraan. Ini mengajarkan mereka cara bernegosiasi dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Ayah bunda, setelah kita bicara tentang apa yang harus dilakukan, bermain di luar, menghormati usaha, sekarang kita bicara tentang apa yang harus dihentikan. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering melakukan kesalahan fatal. Kita takut melihat anak kita bosan. Kita sibukkan anak dengan les, kegiatan terstruktur, atau langsung menyodorkan gawai saat mereka berkata, "Aku bosan." Padahal, kebosanan adalah laboratorium kreativitas otak anak. Prinsip nomor 5, kekuatan kebosanan yang sengaja. Fakta Finlandia, anak-anak diizinkan dan didorong untuk merasa bosan. Orang tua tidak bertanggung jawab untuk terus-menerus menghibur anak mereka. Mengapa? Otak yang selalu diisi stimulasi tidak pernah memiliki ruang untuk berpikir, merencanakan, dan berkreasi. Kebosanan memaksa anak untuk menggunakan fungsi eksekutif mereka. Mereka harus berpikir, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ini adalah akar dari kemandirian pemecahan masalah. Kunci praktis, tahan diri. Ketika si kecil datang dan berkata, "Bunda, ayah, aku bosan." Tahan godaan untuk langsung menyarankan aktivitas atau menyalakan TV. Balas dengan tenang. "Menarik sekali. Itu adalah masalahmu, nak. Aku yakin otakmu yang hebat bisa menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan." Beri mereka ruang dan saksikan bagaimana kreativitas mereka dipicu oleh rasa bosan itu sendiri. Ini mengajarkan mereka mengelola waktu dan diri sendiri, keterampilan vital di masa dewasa. Prinsip nomor 6, jadikan istirahat sebagai kunci regulasi emosi. Pola asuh Finlandia sangat menghargai downtime dan istirahat. Mereka tahu bahwa anak yang lelah adalah anak yang marah. Fakta Finlandia, jadwal tidur yang konsisten dan ritual malam yang tenang adalah sakral. Mereka melindungi waktu istirahat dari gangguan kegiatan malam. Fakta sains, kurang tidur adalah resep pasti untuk tantrum dan kesulitan regulasi emosi. Sistem saraf yang kelelahan tidak mampu memproses frustrasi. Kunci praktis, proteksi waktu tidur. Perlakukan jadwal tidur sebagai prioritas nomor 1 di rumah, sama pentingnya dengan makan. Ciptakan rutinitas malam yang tenang, membaca, musik pelan, bukan gawai 1 jam sebelum tidur. Ayah bunda,
Ingat, istirahat adalah alat parenting terbaik Anda. Anak yang cukup tidur akan bangun lebih tenang, lebih fokus, dan jauh lebih jarang mengalami ledakan emosi. Jangan biarkan jadwal yang sibuk merampas istirahat yang menjadi hak anak Anda. Ayah bunda, inilah rahasia terbesar mengapa anak-anak Finlandia begitu tenang dan tangguh secara emosional. Mereka tahu bahwa emosi bukanlah musuh, melainkan keterampilan yang harus diajarkan. Sama seperti belajar mengikat tali sepatu. Ketika anak kita tantrum atau menangis keras, reaksi alami kita seringkali adalah pergi ke kamar dan tenangkan dirimu. Atau stop menangis, tidak ada yang perlu ditangisi. Kesalahan fatal, mengusir emosi. Fakta sains, otak anak terutama bagian yang mengatur diri sendiri, self-regulation, belum matang saat berada di bawah tekanan atau stres, tantrum. Mereka secara biologis tidak bisa menenangkan diri sendiri sendirian. Akibatnya, mengusir anak saat emosional hanya mengajarkan penekanan emosi dan rasa malu atas perasaannya. Anak akan tumbuh menjadi orang dewasa yang menghindari atau meledak saat menghadapi stres. Pola asuh Finlandia memilih co-regulation, pengaturan bersama. Prinsip nomor 7. Melatih EQ melalui kehadiran tenang. Fakta Finlandia. Ketika anak mengalami perasaan besar, orang tua tetap hadir, tenang, dan tidak menghukum. Mereka membantu anak meminjam ketenangan dari sistem saraf orang tuanya. Kunci praktis, menjadi jangkar ketenangan, the calm anchor. Validasi dekat. Berlutut atau duduklah di dekat anak, pastikan jarak aman jika mereka agresif. Gunakan suara rendah dan validasi perasaannya. Ayah atau bunda lihat kamu frustasi sekali nak, kamu benar-benar marah. Tidak apa-apa merasa marah. Jangan menyentuh jika anak sedang menolak sentuhan. Menawarkan bantuan. Setelah emosi sedikit mereda, tanyakan, ayah atau bunda ada di sini, apa yang bisa kita lakukan agar kamu merasa lebih baik? Mau pelukan, atau mau ayah atau bunda diam saja di sini? Modelkan, tunjukkan cara ayah atau bunda bernafas dalam-dalam. Dengan kehadiran yang tenang, Anda secara perlahan mengajarkan sistem saraf anak cara riset di tengah badai. Ayah bunda, Anda tidak hanya memadamkan tantrum sesaat, tapi Anda sedang membangun kemampuan resilience seumur hidup. Kemampuan ini adalah aset terbesar yang akan mereka bawa saat mereka menghadapi tekanan di sekolah, pekerjaan, dan dalam hubungan mereka kelak. Ayah bunda, kita telah sampai pada akhir perjalanan pola asuh Finlandia. Setelah mempelajari semua rahasia ini, kesimpulan utamanya adalah pola asuh terbaik bukanlah yang paling rumit, melainkan yang paling manusiawi. Kita tidak perlu menjadi sempurna, kita hanya perlu menjadi terhubung. Finlandia telah memberikan cetak biru yang jelas. Kehebatan anak dibangun dari rasa aman, skill emosional, dan kemandirian, bukan dari tekanan akademik atau ketakutan akan hukuman. 5 fondasi emas Finlandia yang siap ayah bunda terapkan hari ini. Prioritaskan alam dan bermain. Lawan rasa cemas terhadap akademik, berikan waktu bermain di luar ruangan setiap hari sebagai terapi pelepasan stres nomor 1. Otak yang tenang lebih mudah belajar. Bab 1. Bangun nilai diri sejati. Hentikan reward dan pujian berlebihan yang fokus pada hasil. Ganti dengan dorongan yang memuji usaha dan ketekunan. Bab 2. Hormati kecerdasan anak. Perlakukan anak sebagai mitra yang setara. Jelaskan batasan dengan logika dan rasa hormat, bukan dengan perintah. Karena aku bilang begitu. Bab 2. Lindungi ketenangan. Berikan anak kebebasan untuk merasa bosan sebagai pemicu kreativitas. Dan proteksi waktu istirahat mereka. Karena anak yang lelah adalah anak yang emosional. Bab 3. Ajarkan regulasi emosi. Saat anak tantrum, jangan menghukum atau mengusir. No time out. Tetaplah hadir dan tenang di dekatnya, co-regulation, untuk melatih kecerdasan emosional seumur hidup. Bab 4. Tantangan untuk ayah bunda? Ambil satu kunci yang paling menantang bagi Anda. Mungkin membiarkan anak bosan atau menghentikan hukuman. Mulailah praktikan hari ini. Perubahan kecil yang konsisten akan menciptakan dampak besar pada ketenangan dan kebahagiaan anak Anda. Pola asuh yang baik adalah hadiah terindah yang bisa Anda berikan kepada anak. Mari kita mulai ciptakan rumah yang tenang, penuh hormat, dan cinta ala Finlandia. Ayah bunda,
Anda kini memegang kunci terpenting dari pola asuh Finlandia. Anda telah belajar bahwa kekuatan anak datang dari ketenangan, bukan dari kepatuhan yang dipaksakan. Tugas Anda bukanlah menghindari tantrum, melainkan mengajarkan anak Anda cara melaluinya dengan bantuan yang tenang. Buang ancaman, buang hukuman, dan fokuslah pada koneksi, hormat, dan dorongan. Anak yang merasa dilihat, didengarkan, dan dihargai akan tumbuh menjadi manusia yang luar biasa tanpa perlu kita kontrol. Pilihan ada di tangan Anda, apakah Anda akan melanjutkan parenting penuh stres dan hukuman, atau Anda akan memilih cara Finlandia yang penuh kedamaian dan ilmu. Tunjukkan komitmen Anda pada pola asuh yang membangun jiwa. Tulis di komentar, "Aku pilih Finlandia." Jadikan ini janji pribadi Anda, like video ini, dan share ke semua grup keluarga. Rahasia ini terlalu penting untuk disimpan sendiri. Terima kasih telah berjuang menjadi orang tua yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya dan nikmati ketenangan di rumah Anda.